Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukatif yang akan membahas berbagai topik menarik seputar nilai-nilai dasar ASN. Saya Elga Latul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sebagai host. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu kesiapsiagaan bela negara. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa bela negara ini hanya identik dengan militer dan angkat senjata. Padahal sebenarnya bela negara ini memiliki makna yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas topik ini, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berbagi pandangan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan bela negara, khususnya bagi kita sebagai ASN. Yang pertama ada narasumber satu. Halo, perkenalkan saya Samira Aulia Putri. Saya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Dan yang kedua ada narasumber kedua. Kalau saya Muhammad Azizun Latomuri dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Baik, saya ingin memulai dengan pertanyaan kepada narasumber pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara? Terima kasih kepada host hari ini yang sangat cantik. Jadi secara sederhana ya, kesiapsiagaan bela negara ini adalah sikap siap siaga yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tanpa terkecuali ya, jadi setiap orang yang berstatus sebagai warga negara pasti punya sikap bela negara, baik secara fisik maupun mental. Nah, maupun sosial juga sih, dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, bela negara ini nggak selalu berbentuk perang atau mengangkat senjata, amit-amit ya kalau kita sampai perang, tapi lebih kepada kesadaran untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, nilai-nilai dasar bela negara ini itu nilai-nilai yang sebenarnya sederhana yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Seperti cinta tanah air. Cinta tanah air itu banyak bentuknya. Yang paling sederhana itu kita menggunakan produk dalam negeri, terus kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada juga setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, rela berkorban untuk bangsa ini banyak bentuknya ya. Salah satu contohnya yang sering kita lihat di media sosial itu kemarin-kemarin lagi viral. Yang Kanet lawan ini netizen Indo, ya nggak sih? Terus nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam membangun karakter ASN yang berintegritas dan bertanggung jawab. Menarik sekali ya, berdasarkan contoh-contoh nyata yang ada. Jadi sebenarnya bela negara ini tidak selalu dalam bentuk tindakan besar ya, namun saya ingin bertanya juga nih kepada narasumber kedua. Bisa dijelaskan contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh narasumber kedua? Ya, tentu. Dari kalau membahas soal bela negara nih, untuk dalam kehidupan sehari-hari, eh, sebenarnya bela negara ini dimulai dari hal-hal yang sederhana juga bisa menjaga kebugaran juga menjadi dasar awal bela negara. Terus kita beribadah juga sebenarnya termasuk. Ah, dalam lingkungan keluarga, kalau membahas soal bela negara dalam lingkungan keluarga ini, contohnya seperti menciptakan suasana yang rukun, harmonis, kita berinteraksi yang baik dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar. Nah, untuk di kalangan masyarakat, kita tentunya seperti menjaga keamanan lingkungan, saling menghargai perbedaan pendapat, intinya menjaga persatuan, menghindari konflik sebisa mungkin. Apalagi kalau kita melihat situasi dan kondisi ya kira-kira ini memang di Maluku ini sering terjadi konflik antar kelompok etnis gitu. Sebenarnya hal-hal itu eh, perlu dikasih ini soal dikasih pemahaman soal bela negara ini biar bagaimana rasa kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini agar kehidupan keamanan kita lebih nyaman gitu.
Selain itu, dalam konteks hukum, ya kita taat membayar pajak, mematuhi segala macam aturan, aturan-aturan, contoh sebagai pengendara, kendaraan harus memakai helm. Nah, itu. Sebenarnya hal-hal tersebut terlihat sederhana sebenarnya, tapi apabila dilakukan secara keseluruhan, maka tentunya hal ini akan memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi ketahanan bangsa ini. Luar Ya. biasa ya penjelasan dan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kaitannya dengan profesi kita sebagai ASN. Menurut narasumber satu, bagaimana penerapan bela negara dalam tugas ASN? Sebagai ASN, kita memiliki peran yang sangat strategis karena ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat persatuan bangsa. Jadi, kita itu lebih banyak berinteraksi dengan sesama masyarakat karena kita adalah pelayan publik. Oleh karena itu, bentuk bela negara bagi ASN itu bisa kita tunjukkan dengan bekerja secara profesional, kayak misalnya hari ini saya nggak mood nih karena saya gini, tapi saya harus tetap ke kantor, harus tetap absen, harus tetap membuat tanggung jawab. Itu contoh bekerja secara profesional. Terus memberikan pelayanan publik yang terbaik, kayak teman-teman mungkin yang bertugas langsung mengurus perizinan dan lain-lain, itu adalah salah satu memberikan pelayanan publik yang terbaik. Terus menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi, ini yang paling penting ya, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika ASN bekerja dengan jujur, disiplin, berorientasi pada pelayanan masyarakat, itu sebenarnya udah merupakan bentuk nyata dari bela negara. Baik sekali penjelasannya. Lalu apa manfaat kesiapsiagaan bela negara bagi kita sebagai individu maupun sebagai ASN ini menurut narasumber kedua? Ya, sebenarnya kalau membahas soal pribadi dan orang banyak ya, sebenarnya manfaatnya sebenarnya cukup banyak sih kalau bicara soal kesiapsiagaan negara. Eh, Kalau kesiapsiagaan bela negara itu dapat membentuk sikap disiplin, meningkatkan rasa kebersamaan, membangun mental dan fisik yang tangguh tuh. Selain itu juga eh, dengan kesiapsiagaan bela negara ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara serta melatih jiwa kepemimpinan dan kerjasama gotong royong di antar sesama. Apalagi memang kalau bicara soal daerah kita nih ya, bicara soal Maluku kan eh, punya tingkat gotong royongnya itu kan agak besar tuh. Nah, jika nilai-nilai ini yang nilai-nilai di bela negara ini dimiliki oleh setiap ASN, maka pelayanan pemahaman kita terhadap pentingnya nilai-nilai Pelayanan publik. ya mulai dari intinya kayak kalau kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai-nilai ini, tentunya eh, akan membawa perkembangan bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Baik. Baik, kalau kita refleksikan sebenarnya nilai-nilai bela negara ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya nih, sebagai ASN, kita datang bekerja tepat waktu, melayani masyarakat dengan ramah, menjaga kejujuran, serta bekerja secara profesional. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya merupakan bentuk kontribusi kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan kata lain, bela negara di era sekarang ini tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga melalui pengabdian kita dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Baik teman-teman, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan sikap siap siaga yang dimiliki oleh setiap orang warga negara untuk menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara.
Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, hingga melalui pengabdian kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih kepada narasumber satu dan narasumber dua atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga pembahasan kita saat ini dapat menambah pemahaman kita dan pentingnya nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya Elga Latus sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Izin. Dadah.